Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan nikmat sehat wal afiat. Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berhadir bertemu dalam majelis ilmu yang semoga dimuliakan Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima amal ibadah kita, amin. Semoga Allah menerima iman dan Islam kita, amin. Dan semoga Allah memberikan kita nikmat sehat walafiat, amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita persembahkan ke hariban alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nuansa Syawal 1443 Hijriah. Pada hari ini saya atas nama pribadi mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa yang sudah kita kerjakan, amin. Dan semoga Allah memaafkan semua kesalahan kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram kita, dan ini kajian awal ya. Kita setelah libur ya memasuki bulan Syawal, dan plus di bulan Syawalnya kita tawakuf sejenak sebentar, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa tolabul ilmi, menuntut ilmu kembali, dan ini menjadi satu nikmat yang sangat luar biasa karena begitu besarnya manfaat dan hikmah kita bisa menuntut ilmu. Setiap langkah kita dimulai berangkat dari rumah sampai di masjid dan nanti akhirnya sampai kembali pulang ke rumah, semua langkah kita, semua niat kita yang ikhlas itu akan dibalasi dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menuntut ilmu ini menjadi satu hal kebaikan, baik bagi kita pribadi karena kita sudah mendapatkan ilmu, karena memang orang yang Islam berilmu dengan orang Islam yang tidak berilmu itu beda. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina ya'lamun. Apakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sama? Jawabannya tentu tidak. Nah, bagaimana kita umat Islam itu supaya berilmu dengan usia kita seperti ini? Maka menuntut ilmunya itu tentu bukan melalui bangku sekolah formal lagi, tapi melalui majelis taklim di masjid yang kita cintai ini. Ini menjadi satu sarana, menjadi satu fasilitas, menjadi satu hal positif bagi kita dalam rangka untuk mencerdaskan, dalam rangka untuk kita menjadi muslim yang berpengetahuan. Ya, itu penting. Maka menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi hikmah daripada menuntut ilmu itu sangat besar. Sehingga umat Islam itu harus pandai, umat Islam itu harus cerdas. Saya sering mengatakan
berislam itu bukan hanya emosional, tapi berislam itu hendaklah secara rasional. Maka inilah yang disebut dengan berislam bersesuaian dengan ilmu. Maka umat Islam kalau mau berilmu ya secara dengan menuntut ilmu seperti ini. Ya, ini yang bisa kita lakukan. Walaupun di zaman IT sekarang menuntut ilmu itu bisa dilakukan, istilahnya bisa dilakukan secara online dan bisa dilakukan secara offline. Tapi memang secara psikologi, secara pas dan puasnya memang nuntut ilmu itu ya secara offline. Ya, ngaji ketemu, dan karena memang tidak sudah bisa kita bertemu secara langsung dalam menuntut ilmu. Walaupun banyak juga sekarang mengaji ataupun menuntut ilmu masih bisa secara online. Itu sah-sah saja. Nah, yang terpenting bagi kita bahwa dengan mengaji, dengan belajar, kita berangkat dari rumah sampai ke masjid, pulang lagi ke rumah, sampai ke rumah, ini menjadi satu hal yang kebaikannya luar biasa. Ya, ini kalau mau diceritakan kebaikannya. Tapi yakin dan percaya Allah akan mengapresiasi, Allah akan menilai perbuatan baik kita, walaupun kecil pun itu akan dinilai oleh Allah. Ya, sehingga perbuatan baik itu akan terus dinilai oleh Allah, walaupun kita orang lain tidak tahu bahwa kita sudah melakukan perbuatan baik itu. Karena memang perbuatan baik itu bisa disaksikan oleh mata, orang lain bisa mengetahui karena kita sudah melakukan perbuatan kebaikan. Tapi ada satu perbuatan kebaikan, amal soleh ataupun solihat itu orang lain tidak bisa mengetahuinya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Sehingga amal itu ada yang bersifat sir dan ada yang bersifat dengan jahar. Ya, ada yang bersifat tersembunyi dan ada yang bersifat dipublish, orang lain bisa tahu. Kita melakukan sholat, mengerjakan sholat, orang lain bisa tahu. Kenapa? Karena kita tadi sudah sholat. Ya, maka kalau kita punya anak di rumah, ketika kita tidak melihat anak itu sholat, kita tanya, "Nak, kamu sudah sholat belum?" "Sudah lama." "Sudah apa?" Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu tadi, mungkin kita bertanya. Ya, sedangkan anak itu tadi sholat sudah dilakukan walaupun kita tidak melihatnya. Itu amal ibadah yang bisa dilihat orang lain. Ya, seperti amal ibadah sholat dan amal-amal ibadah lainnya. Tapi ada satu amal ibadah yang tidak bisa dinilai oleh orang lain, hanya kita dan Allah yang Maha tahu. Ya, seperti apa? Itulah ibadah-ibadah yang bersifat qalbu. Itulah ibadah-ibadah yang bersifat hati kita. Ya, apa? Berzikir, berselawat. Allah tahu, kita tahu juga, dan orang lain belum tentu tahu. Ya, karena berzikir itu bisa dilakukan dengan secara berjamaah, ada juga bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Mana yang pas sesuai dengan kondisi dan momentumnya. Ya, maka kalau berzikir itu orang lain juga tidak tahu, kita tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Jadi dengan demikian amal ibadah itu bisa dinilai orang lain, tapi ada satu amal ibadah yang tidak bisa dinilai orang lain. Sehingga bagi kita semuanya yang penting Allah menilai kita, selesai. Ya, ya, itulah tadi yang disebut dengan amal-amal qalbi, amal-amal hati. Contohnya apa? Sabar dalam hal-hal yang kita peroleh. Makanya dalam kajian tasawuf itu dijelaskan bahwa sabar itu beraneka ragam, ada macam-macam sabar. Yaitu pertama, sabar terhadap perintah Allah. Yang kedua, sabar terhadap larangan Allah. Yang ketiga, sabar terhadap musibah Allah. Ya, sabar terhadap perintah Allah artinya apa? Dalam mengerjakan amal ibadah apapun kita harus sabar. Apa yang dimaksud sabar terhadap larangan Allah?
apa yang dilarang di dalam agama Islam ini kita harus sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar terhadap musibah yang diberikan Allah? Apapun yang diberikan Allah dalam musibah, contohnya kita harus sabar. Dalam menjalankan amal ibadah, perintah Allah kita harus sabar. Kenapa? Karena dalam menjalankan amal ibadah itu banyak tantangan yang kita lalui, banyak godaan yang kita lalui. Maka itu harus sabar. Mau ke masjid ketika pagi hari, tantangannya apa? Mau sholat subuh berjamaah di masjid, hujan. Mau ngaji hari Sabtu ba'da subuh di masjid ini, tantangannya apa? Hujan, ngantuk segala macam. Ini kan tantangan. Ya. Kalau berpuasa tantangannya apa? Panas terik, kerjaannya mungkin kerjaannya yang di luar ruangan, yang tidak kenal AC, ya, tidak ada AC, tidak ada pendingin segala macam, itu tantangan. Ya, maka itulah kita harus sabar dalam tantangan itu sehingga kita tetap menjalankan amal ibadah. Nah, maka dalam menjalankan ibadah pun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus sabar. Karena pasti banyak tantangan dan godaan itu. Nah, sabar terhadap larangan Allah, maaf, ketika dilarang sesuatu kita melakukan perbuatan haram contohnya, maka kita harus sabar. Kenapa? Karena nafsu itu pasti suka, nafsu. Maka ketika kita nafsu kita suka, demen dan itu dilarang, sabar tidak melakukannya, itu menjadi satu prestasi dari Allah. Itulah istilahnya sabar terhadap larangan Allah. Ada yang ketiga, sabar terhadap musibah yang diberikan Allah. Nah, ketika kita hidup, kita mengikuti qudrat dan qada dan takdir Allah, maka ketika diberikan musibah kita harus sabar. Itulah yang disebut dengan isbir ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Isbir ala ma asabak. Itu nasihat Luqmanul Hakim terhadap anaknya. Satu di antara nasihatnya itu sabar terhadap musibah yang menimpamu. Ya, makanya sabar terhadap musibah itu berarti apa? Apa yang diberikan Allah jangan sampai kita lupa dari Allah. Maka kalau kita ketimpa musibah, mendapat musibah, kita jangan lupa bahwa itu berasal dari Allah, bersumber dari Allah. Itulah yang disebut dengan sabar terhadap musibah Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan demikian maka itulah tadi sesuai dengan yang di awal tadi saya jelaskan bagaimana kita harus bersabar terhadap tiga jenis ini. Nah, kembali kita membaca hadis Bulughul Maram kita, itu hanya sekedar pengantar saja. Membaca kitab hadis Bulughul Maram dan kita masih membahas bab zikir dan doa. Babu dzikri wa doa. Dan pada waktu itu kita sudah sampai membaca doa atau berdoa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari beberapa hadis yang sudah kita baca. Ya, diantaranya Nabi itu mengajurkan banyak berzikir kepada Allah. Ya, kemudian Nabi mengajarkan etika berdoa. Satu etika berdoa adalah bagaimana kalau berdoa, setelah selesai berdoa, tangan yang diangkat tadi jangan langsung diturunkan, tapi hendaklah diusapkan ke wajah. Ya, itu termasuk etika kita berdoa. Karena doa esensinya meminta, maka kalau namanya meminta dalam rangka kita beretika kepada Allah, mengangkatkan kedua tangannya. Kemudian itu etika berdoa. Doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW seperti doa-doa yang termasuk dalam doa itu yang Sayyidul Istighfar yang sudah kita baca itu. Ya, pada akhirnya kan kita berdoa kepada Allah dalam doa dalam Sayyidul Istighfar itu, a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli.
Ya, faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Nah, itu hadis bersumber dari Syaddad, ya. Syaddad bin Aus. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita untuk berdoa. Itu Bapak Ibu, doa yang diajarkan Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Wa idza amsa qala mithla dzalik illa annahu qala wa ilaikal masir. Hadis bersumber di bab zikir dan doa, Pak, ya. Hadis bersumber dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau di hadis ini ketika asbaha, ketika masuk pagi hari, beliau berkata, beliau membaca Allahumma bika asbahna. Ya Allah, dengan namamu asbahna, kami sudah memasuki pagi hari. Ya, wa bika amsayna, dengan menyebut namamu ya Allah, amsayna, kami sudah masuk di sore hari. Ya, karena wabika nahya, nanti kita lanjut, wabika nahya, dan denganmu ya Allah kami bisa hidup, wabika namut, dan denganmu ya Allah kami mati, ya, baru akhirnya wa ilaikan nusyur, dan kepadamu kami kembali. Wa idza amsa, dan ketika Nabi masuk di sore hari, waktu sore, ya qala mithla dzalik, Nabi membaca itu, dan illa annahu qala, kecuali beliau itu membaca wa ilaikal masir. Jadi kalau sore hari beliau nggak baca wa ilaikan nusyur, tapi wa ilaikal masir. Kalau pagi hari beliau membaca wa ilaikan nusyur. Ya, jadi sama aja. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Itu kalau pagi hari. Kalau sore hari Nabi membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya, itu sama saja sebenarnya, intinya sama. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa tidak ada yang tahu apakah kita bisa memasuki sore hari. Tidak ada yang tahu besok pagi apakah kita akan memasuki pagi hari. Ada orang pagi harinya masih bersama kita, sore harinya sudah dipanggil Allah. Ada orang sore harinya bersama kita, pagi harinya sudah dipanggil Allah. Maka tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Ya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi, sehingga kita dianjurkan membaca doa ini. Inilah termasuk zikir, termasuk pagi dan petang itu. Ya. Wabika nahya, dan denganmu ya Allah kami hidup. Wabika namun, dan denganmu ya Allah kami mati. Wa ilaikan nusyur. Maka mati kita itu hidup kita karena Allah, mati kita, wafat kita juga karena Allah. Makanya ketika kita bangun tidur, dianjurkan membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagimu ya Allah yang setelah menghidupkan kami setelah kami mati. Berarti Bapak Ibu, ketika tidur itu kita mati sebenarnya. Ya. Tapi dibangunkan lagi oleh Allah, dihidupkan lagi oleh Allah. Maka kalau ada orang tidur nggak bangun, nggak dihidupkan lagi, maka lewat dia, ya artinya udah meninggal. Makanya Bapak Ibu sering baca doa habis bangun tidur. Kita jarang, Pak, ya. Biasanya kita baca doanya sebelum tidur. Ya. Bismikallahumma ahya wa amut. Tapi kalau habis tidur jarang bangun. Udah bangun ya udah terbuka mata udah. Padahal itu juga dianjurkan. Makanya
Itulah doa yang dibaca kalau kita setelah tidur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah tadi zikir dan doa yang diajarkan. Hafal Pak Ibu ya. Allahumma ya wabika ya Allahumma bika asbahna wabika amsayna wabika nahya wabika namut wa ilaikan nusyur. Susah enggak Pak? Enggak susah ya doanya ya insyaallah. Kalau sering dibaca enggak susah. Enggak hafal, awalnya enggak hafal, kalau sering dibacakan hafal. Ya. Makanya kalau sudah seperti usia-usia seperti ini, maka sering dibaca aja, sering baca insya Allah lengket dia, lengket di hati dan dihafal. Wallahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namun, wa ilaikan nusyur. Itu kalau si pagi hari. Kalau sore hari, Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaihil masir. Sama aja. Selanjutnya, wa an Anas qala kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Muttafaqun alaih. Hadis bersumber dari Anas, semoga Allah meridai beliau, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya Allah berikan kami kebaikan di dunia ya Allah, dan berikan kami kebaikan di akhirat. Itu doa. Ini dikenal orang dengan namanya doa sapu jagat. Banyak Robbana, kalau Robbana atina belum dibaca, itu belum belum pas rasanya. Ya, kita pun belum semangat menyelesaikan tangan kita itu kalau belum Robbana atina. Ya kan? Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana, masih Robbana yang itu. Rabbana taqabbal minna sholatana, masih Rabbana taqabbal minna. Tapi kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, ini pasti sudah mau selesai. Nah, itu udah ada aba-aba begitu ya. Jadi begitu dia. Itu namanya doa sapu jagat, doa pamungkas. Doanya padat, doanya singkat tapi isinya padat, masya Allah. Apa yang dimaksud dengan diberikan kebaikan di dunia? Dan apa yang dimaksud dengan diberikan kebaikan di akhirat? Diberikan kebaikan di dunia artinya bagaimana kita di dalam dunia ini bisa terus beribadah, bisa terus mendekatkan diri kepada Allah. Itu kebaikan. Jadi kebaikan itu bukan bersifat nominal, bukan bersifat harta benda saja, tapi yang penting bagaimana kita dalam hidup ini ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Di harta benda kita, apa yang bisa kita lakukan demi kebaikan? Sisihkan harta kita. Jadi dengan demikian setiap apa yang kita perbuat di dunia ini bisa mendatangkan kebaikan. Kebaikan manfaatnya bagi diri kita yang melakukannya sendiri atau kepada orang lainnya. Itu hidup itu seperti itu, bisa mendatangkan kebaikan. Jangan hidup ini mudarat saja yang dilakukan, ya, mudarat dan terus mudarat saja yang kita lakukan, itu nggak baik. Maka semoga kita diberikan Allah kebaikan hidup di dunia. Contoh konkretnya, ya ini kita taklim di pagi hari ini, ya, taklim kita berangkat dari rumah tadi kemari, ini termasuk kebaikan di dunia. Loh kok baik Ustaz? Dia jelas. Kita bisa menuntut ilmu, kita bisa beribadah, kita bisa bersilaturahim, itu kebaikan. Sehingga kebaikan di dunia itu maksudnya adalah bagaimana sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk diri kita yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan kebaikan di dunia. Kemudian ya Allah berikan aku kebaikan di akhirat. Apa yang dimaksud dengan kebaikan di akhirat? Ya, tidak lain dan tidak bukan semua peristiwa akhirat nanti kita terbebas. Masya Allah. Amin. Wah ini cakep ini.
baik prosesnya ataupun nanti di akhirat nanti dimasukkan surga oleh Allah, itu kebaikan bagi kita. Jadi karena kita nggak ngerti apa yang akan terjadi di akhirat nanti, ya maka kalau nggak ngerti apa yang akan kita peroleh di akhirat nanti, baca doa ini, semoga kita diberikan Allah kebaikan. Ya, jadi doa ini bukan hanya sekedar seremonial belaka, tapi ini menjadi satu permintaan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan ya Allah di dunia. Ya contohnya ya Allah, kalaupun aku dengan usia seperti ini ya Allah, aku masih terus bisa berbakti beribadah kepadamu. Aku masih punya orang tua ya Allah. Bagaimana berbuat baik untuk supaya kebaikan kita di dunia? Berbakti kepada orang tua. Ya, ngaji. Itulah yang disebut dengan kebaikan itu. Sehingga kebaikan-kebaikan itu ya terus kita perbuat, kita peroleh. Ya, yang namanya kebaikan itu bisa bersifat materi ataupun imateri. Ya, imateri yang tidak berbentuk materi tadi seperti itu, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kalau akhirat itu juga tujuan kita akhirnya supaya Allah berikan kebaikan. Saya yakin dan percaya insya Allah kalau izin Allah ya, kalau sudah diberikan kebaikan di dunia, akhirat pun dapat kebaikan. Amin. Jadi seperti itu Pak. Ini doa, dan saya pikir doa ini cukup hafal lah, familiar. Siapapun hafal ini doa. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ya. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni Allahumma ighfir li jaddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dzalika 'indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddam wa antal muakhkhar wa anta ala kulli syai'in qadir. Ini enggak hafal ini, yakin saya Bapak enggak hafal ini. Jadi begini, doa, kadang doa-doa yang panjang itu Pak, Ibu sekalian, kalau kita ngerti artinya sejuk rasanya. Ya, enak rasanya. Tapi karena kita kadang nggak ngerti, panjang banget pun doanya, itu kadang kita jadi problem. Padahal kalau kita lihat ini pengakuan kita kepada Allah. Coba lihat artinya Pak ya. Nah, ini pasti kalau mendengarkan ini rasanya ya Allah gitu. Hadis bersumber dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ini Nabi aja berdoa seperti ini. Ya Allah, ampuni kesalahanku dan kebodohanku dan berlebihnya aku di dalam urusanku, terlalu berlebihan, makan berlebihan, berpakaian berlebihan, berhias berlebihan. Itu yang dimaksud dengan wa israfi amri, contoh konkretnya. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan tidak engkau lebih mengetahui dari aku. Artinya engkau yang lebih paham terhadap diriku. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan kesalahanku wa zalikum wa khoto'i, kesalahanku wa amdi, yang disengaja dan tidak disengaja, khati'ah wa amdi wa kullu dzalika indi, dan semua yang berasal dariku ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah aku terhadap yang sudah lewat ataupun yang akan datang. Ya. Ya Allah, ampunkan aku dari yang tersembunyi ataupun yang bisa dilihat. Ya. Wa ma anta alamu binni, dan engkau lebih paham terhadap diriku. Ya, istilahnya seperti itu. Antal muqaddam, engkau yang lebih dahulu, wa antal muakhir, dan engkau yang terakhir. Jadi ini menjadi satu pernyataan kita. Artinya apa ya Allah? Dosaku ini banyak. Dosa yang kelihatan atau dosa yang tidak kelihatan, ampuni ya Allah. Aku ini bodoh ya Allah, ampuni kebodohanku. Aku jahil ya Allah, ampuni kejahilanku. Aku banyak kesalahan yang sengaja ataupun yang tidak disengaja, ampuni ya Allah. Ya Allah, ampuni dosaku yang sudah lewat. Ya Allah, ampuni dosaku yang akan datang. Engkau adalah yang awal dan engkau adalah yang akhir. Ini Masya Allah, doanya luar biasa ini. Baik dosa yang kelihatan atau dosa yang tidak kelihatan ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dosa yang kelihatan yang bisa dilihat orang, ya maaf, mencuri sehingga diponis, sehingga kita ditangkap, ya itu namanya dosa yang kelihatan.
menghibah orang, segala macam, maaf, berjudi, berzina, itu bisa dilihat orang. Tapi ada dosa yang tidak bisa dilihat orang, itu tadi perbuatan hati kita, penyakit hati kita, dengki, iri, sombong, ria, ampunkan ya Allah. Ya, terkadang masih duduk bersama, makan bersama, tapi nggak tahu kita dengki sama orang lain. Kan banyak seperti itu, Pak. Makan bareng, ngopi bareng. Ya, tapi apakah dipastikan kita nggak dengki sama orang? Belum tentu. Ya, sambil makan. Itu sudah begitu di hatinya. Ini bahaya ini. Apa kata hati kita? Belagu, lagak suci. Udah gitu. Wah, itu na'udzubillah. Ngeri Pak dosa ini, ya Allah. Inilah lautan di dalam ini gak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Ya. Maka ada istilahnya, ternyata orang yang benci kepadaku adalah orang yang selama ini menjadi teman dekatku. Begitu. Maka kata orang, rambut sama hitam, tapi belum tentu pikiran bisa sama. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itulah tadi Allah. Dosa ada yang tidak diketahui orang, tapi Engkau Maha tahu ya Allah. Ya. Ada dengki, iri, ria. Ya. Sombong, angkuh, ingin menang sendiri, ya macam lah itu. Itulah. Semoga Engkau ampuni ya Allah. Dosa yang lalu, dosaku yang waktu aku kerja masih aktif ya Allah. Istriku aja sampai nggak tahu sekarang ya Allah. Cuma Engkau lah yang tahu, ampuni ya Allah. Ya. Dosa waktu kita masih aktif dulu kerja Pak ya. Ya sekarang udah nggak kerja, udah pensiun dah. Aku dulu nakal ya Allah. Wah macem lah nakalnya. Ya, ampuni ya Allah. Atau dosa yang akan datang, apa itu? Nggak tahu. Tapi kita minta ampun kepada Allah. Diampuni nggak usah. Ya wallahu alam, nggak ada yang tahu. Jangan. Yang penting dalam berdoa itu kita optimis saja. Semoga insya Allah itu diampuni. Jadi begitu. Pasti diampuni? Oh belum tentu. Nggak ada istilahnya. Wah Ustaz saya yakin benar Ustaz. Doa saya itu diampuni, diterima Allah. Itu namanya sombong. Kita berikhtiar saja, berusaha saja. Semoga doa kita diijabah oleh Allah. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Ini doanya pengakuan kita. Engkau yang awal dan engkau yang akhir. Maksudnya apa? Allah itu yang disebut dengan, kalau dalam kajian Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah yang disebut dengan Qidam dan Baqa. Allah ada tidak berawal. Allah ada tidak berakhir. Itu tauhidnya kan seperti itu. Akidahnya tauhid kajian Ahlussunnah wal Jamaahnya itu yang kalau dulu kan hafal sifat 20 itu Pak. Ya, wujud, ada, qidam, sedia, baqa, kekal, ya macam lah itu yang 20. Jadi Allah itu adanya, saya sudah pernah jelaskan. Allah itu adanya Allah tidak berawal. Adanya Allah tidak berakhir. Kapan adanya Allah, nggak ada yang tahu. Akal tidak bisa menerimanya. Kapan berakhir Allah, Allah tidak akan berakhir. Maka yang kalau baqa itu qidam itu la awwalalahu, baqa la akhirah. Allah itu tidak berawal. Maka tidak ada istilahnya tanggal lahirnya Allah, tanggal wafatnya Tuhan, nggak ada itu. Kalau manusia, kapan adanya manusia? Setelah dilahirkan. Kapan kita nggak ada? Setelah wafat. Maka kalau dilihat di batu nisan, dijelaskan di situ tanggal lahir dan tanggal wafat. Itulah adanya kita dan itulah akhirnya kita. Kapan adanya Nabi Adam? Setelah diciptakan Allah di surga. Kapan Nabi Adam tidak ada? Setelah beliau wafat. Kapan Nabi Muhammad ada? Setelah Nabi Muhammad diciptakan. Kapan Nabi Muhammad tidak ada? Setelah beliau wafat. Tapi kalau adanya Allah tidak sama dengan adanya makhluk. Maka
ada sifat yang wajib bagi Allah dalam kajian tauhid sunni Ahlussunnah wal Jamaah itu yang disebut dengan mukhalafatuhu lil hawadits. Apa artinya? Allah berbeda dengan yang baru. Siapa yang baru kecuali Allah? Maka keberadaan kita berbeda dengan Allah. Itu harus dipahami, Pak. Hidupnya Allah berbeda dengan kita. Maka Allah mustahil sama dengan kita. Mustahil. Maka ada istilahnya sifat yang wajib bagi Allah dan ada sifat yang mustahil bagi Allah. Yang akal nggak nerimanya. Allah esa wahdaniyat. Mustahil Allah tidak wahdaniyat. Maka Allah itu esa. Allah tidak mungkin dua. Apalagi 3 dan 4. Allah hayat, Allah hidup, hidupnya Allah beda dengan kita. Allah mendengar, mendengarnya Allah beda dengan kita. Allah berbicara, berbicaranya Allah beda dengan kita. Allah melihat, melihatnya Allah berbeda dengan kita. Kita melihat pakai alat bantu, pakai mata. Mata nggak bisa nembus dengan satu keadaan karena disebabkan sesuatu, maka pakai kacamata. Pakai kacamata pun nggak bisa melihat karena sesuatu, mata kita terganggu. Maka ingat, kita serba terbatas. Pendengaran kita mendengar kalau ada suara. Pendengaran kita ada suara pun jarak dengarnya harus dekat. Tapi kalau Allah tidak seperti itu. Ya. Allah hidup, hidupnya kita berbeda. Maka tadi doa ini antal muqaddam, ya, ya, wa antal muakhir, ya, antal muqaddam wa antal muakhir, ya. Jadi seperti itu, ya. Engkau yang awal, muqaddim, ya, engkau yang awal dan engkau yang akhir. Maksudnya engkau adalah tidak berawal dan tidak berakhir. Itu yang harus kita paham. Itulah. Jadi akal pikiran kita itu nggak usah nyari yang aneh-aneh. Loh Ustadz, kalau adanya kita kan dilahirkan. Nanti kalau kita nggak ada, kita setelah mati. Masa Allah nggak gitu Ustadz? Jadi kayak mana? Ya udah. Petunjuknya dalam surah Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Bahwa pikirkan tentang ciptaan Allah langit dan bumi. Jangan pikirkan tentang yang menciptakan, bisa gila pikir gitu, bisa error. Ya, itulah saya pernah mengatakan akal manusia itu serba terbatas. Ini doa yang sangat luar biasa yang diajarkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'mika fi mazid ya rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.